الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله جلت عظمته وتقدست وبرزت قدرته وتجلت وظهرت حكمته وبهرت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذلت له الرقاب والأصوات خشعت. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تمت ببعثته النعمة والمنة وبه النبوة ختمت. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما بزغت شمس وغربت. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله. Dan barang siapa yang mengikuti bisikan hatinya dan Allah yang maha mengetahui isi hatinya akan berpaling darinya. Jadikanlah kegundahan hati yang paling pertama di dalam persiapan menghadapi tempat kembali dan menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan Allah. Allah Subhanahu berfirman, maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Wahai kaum muslimin, dari antara kebaikan yang sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk menjaganya dan juga untuk menyampaikannya adalah keyakinan yang akan mendatangkan pencerahan dan keberhasilan bagi jiwa dan mendapatkan manfaat dan keuntungan. Dan keyakinan itu adalah berupa ketenangan di dalam memahami dan dalam memantapkan ilmu pengetahuan dan di dalam ketenteraman hati dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan dia adalah inti dari keimanan, hakikat dan esensinya. Dan orang-orang yang berlomba-lomba dan saling melombakan untuk mendapatkannya, dan orang-orang pun bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka-mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nabi SAW telah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, bawalah kedua sandalku ini, dan siapapun yang engkau jumpai dan ia bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu beliau menangis dan bersabda, mintalah kemaafan dan keselamatan kepada Allah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, keyakinan itu adalah keimanan secara seluruhnya. Abu Bakar Al-Awraq berkata, keyakinan adalah pondasinya hati. Dan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala telah berkata, dengan keyakinan surga akan didapatkan, dan dengan keyakinan diselamatkan dari neraka, dan dengan keyakinan kewajiban terlaksana, dan dengan kewajiban juga bersabar di atas kebenaran. Wahai hamba Allah, keyakinan hanya akan diraih dengan penuh keyakinan, yaitu dengan memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah dan mencari keridhaannya, serta bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dan sesungguhnya dia dapat memilih dan manfaat yang paling baik, imbalan yang paling murni, dan dengannya tercapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah berkata, tidak akan sempurna kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali dengan keyakinan
dan keselamatan. Karena keyakinan akan menolak azab akhirat dengannya, sedangkan keselamatan menjauhkannya penyakit dunia dari hati dan jasadnya. Dan keyakinan dapat bermanfaat, dapat diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk untuk memperoleh cahayanya. Allah taala berfirman, Allah telah mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya engkau meyakini pertemuanmu dengan Rabbmu. Dan Allah Subhanahu telah berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dan barang siapa saja yang memperoleh keyakinan, maka dia telah mencapai hakikat bertawakal, kesabaran, percaya kepada Allah dalam segala urusannya, dan rida terhadap takdir yang telah ditentukannya. Musibah berubah menjadi anugerah bagi dirinya, dan kemurkaan berubah menjadi nikmat, dan ia menjadi salah satu manusia yang paling kaya meskipun dia tidak mendapatkan keberuntungan secara duniawi. Alhamdulillah azim asy-sya'n qadim al-ihsan amim al-imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan ma tawala al-jadidan wa tataba'a an-nayran. Amma ba'd, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara sesuatu yang bertentangan dan berlawanan dengan keyakinan adalah bergantungnya makhluk dengan selain penciptanya dan berpalingnya hati untuk menghadapnya. Sahal bin Abdullah rahimahullahu telah berkata, hati itu akan terhalang mencium keyakinan tak kala ia merasa tentram menghadap kepada selain Allah. Barang siapa yang menundukkan pendengarannya dan hatinya terhadap kebatilan tanpa pengetahuan dan syubhat, niscaya ia akan jatuh ke dalam lembah kebinasaan dan kehancuran. Dan seburuk-buruknya perkara adalah sesuatu yang paling banyak mengandung keraguan dan kebimbangan, dan sedangkan sebaik-baiknya urusan adalah sesuatu yang menampakkan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah adalah benar. والمصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم سدد جندنا المرابطين في الحدود والثغور. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.